Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, pada kesempatan pertama sudah saya sampaikan pengertian dari manusia, di mana para ahli berbeda pendapat tentang apa itu manusia. Hal itu diakibatkan oleh cara atau sudut pandang yang digunakan oleh ahli tersebut dalam memandang atau melihat manusia itu sendiri. Nah, terdapat dua pandangan filsafat yang sangat kontras, berbeda sekali tentang asal-usul alam semesta, termasuk di dalamnya juga adalah manusia. Nah, pandangan yang pertama itu disebut sebagai evolusionisme, dan yang kedua adalah kreasionisme. Pandangan evolusionisme memandang bahwa alam semesta itu ada bukan karena diciptakan oleh pencipta, melainkan ada dengan sendirinya. Alam semesta itu berkembang dari alam itu sendiri sebagai hasil evolusi. Itu adalah pandangan evolusionisme. Sedangkan kreasionisme memandang bahwa alam semesta adalah hasil ciptaan suatu kreatif kaus atau personality, atau yang kita sebut sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, bertolak dari pandangan tersebut, maka pandangan terkait asal-usul manusia juga ada dua. Nah, menurut evolusionisme, manusia di alam semesta itu ada karena hasil evolusi. Hal ini sebagaimana dianut oleh Herbert Spencer. Kemudian sebaliknya, paham kreasionisme menyatakan bahwa keberadaan manusia di alam semesta itu merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, filsuf yang berpandangan demikian antara lain Thomas Aquinas dan Al-Ghazali. Nah, bertolak dari kedua pandangan itu, evolusionisme dan kreasionisme, tentu kita sering bertanya-tanya, dari kedua pandangan itu mana yang benar? Kita sering membandingkan keduanya. Kita memang tidak dapat memungkiri tentang adanya proses evolusi di alam semesta, termasuk pada diri manusia. Namun, atas dasar keyakinan agama, tentu saja kita tidak dapat menerima pandangan yang menyatakan keberadaan manusia di alam semesta semata-mata sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri tanpa pencipta. Di dalam metafisika, khususnya dalam kosmologi, paham evolusionisme juga ditentang melalui apa yang dikenal sebagai argumen kosmologi. Nah, argumen kosmologi menyatakan bahwa segala sesuatu yang
ada mesti mempunyai suatu sebab. Adanya alam semesta termasuk di dalamnya manusia adalah sebagai akibat. Dalam pengalaman hidup, kita sering menemukan adanya rangkaian sebab akibat. Namun dalam hal ini mesti ada sebab pertama yang tidak disebabkan oleh yang lainnya. Nah, sebab yang pertama itu adalah sumber bagi sebab-sebab yang lain. Tidak berada sebagai materi, melainkan sebagai pribadi atau kholik atau pencipta. Nah, argumen semacam ini antara lain itu dikemukakan oleh Al-Baqir, As-Sadr, dan Thomas Aquinas. Oleh karena itu, manusia itu berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka dalam pandangan hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan. Nah, fenomena kemakhlukan ini antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. Nah, hakikat manusia menurut Pancasila. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu memandang manusia itu dari 4 segi. Yang pertama adalah monodualistik dan monopluralistik, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, dan yang terakhir integralistik. Nah, apa itu monodualistik? Monodualistik itu berpandangan bahwa pada hakikatnya manusia ialah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai hubungan yang serasi dengan penciptanya. Antara lain, manusia bertakwa kepada Tuhan. 2. Manusia mempunyai unsur jasmani dan ruhani yang tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang mengalami rangkaian kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, manusia sebagai anggota yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan bangsa. Nah, pandangan yang kedua yaitu pandangan monopluralistik. Nah, pandangan ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia itu merupakan satu kesatuan dari unsur-unsur yang bermacam-macam suku bangsa, budaya, bahasa, adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Namun kita tetap satu diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu pandangan monopluralistik. Nah, yang ketiga adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Prinsip keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, antara individu dengan masyarakat,
ini menjadi prinsip manusia menurut Pancasila. Artinya manusia Indonesia itu harus memiliki prinsip keselarasan, keserasian, serta keseimbangan antara dirinya sebagai individu dengan Tuhannya, dan antara dirinya atau sebagai individu dengan masyarakat. Nah, yang keempat adalah integralistik. Nah, pandangan integralistik memandang bahwa tiap individu atau manusia diakui hak dan kewajibannya, diakui dan dihormati keberadaannya. Dengan kebersamaan kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Nah, tata nilai integralistik antara lain keberadaan tiap unsur hanya berarti dalam hubungannya dengan keseluruhan. Tiap individu, golongan mempunyai tempat dan kewajibannya masing-masing, mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan seluruh bangsa dan negara. Adanya kerukunan bangsa dan negara, adanya kerukunan persatuan dan kesatuan, kesetiakawanan sosial, gotong royong, saling membantu. Itu adalah hakikat manusia menurut Pancasila. Nah, wujud sifat manusia. Menurut Umar Tirta Raharja, dikatakan paham eksistensialisme manusia, wujud sifat manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 wujud sifat manusia. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri sendiri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, kemampuan menghayati, kebahagiaan. Nah, kemampuan menyadari diri sendiri. Kaum rasionalis memandang bahwa manusia itu mempunyai kemampuan menyadari diri sendiri, sehingga manusia itu dapat membedakan dibedakan dengan yang lainnya, bahkan dapat membuat jarak dengan lingkungan berupa pribadi maupun bukan pribadi atau benda. Nah, kemampuan membuat jarak dengan lingkungan itu ada 2 arah, yaitu arah keluar dan arah ke dalam. Arah keluar menjadikan lingkungan sebagai objek, ini dipandang sebagai egoisme. Arah ke dalam memandang lingkungan sebagai subjek peradaban, dengan aku atau individu sebagai objek yang isinya berwujud pengabdian, pengorbanan, dan tenggang rasa. Pengembangan arah keluar merupakan pembinaan aspek sosialitas, sedang ke arah dalam pembinaan aspek individualitas manusia. Wujud yang kedua adalah kemampuan bereksistensi. Kemampuan menempatkan diri dan menembus ke masa depan disebut kemampuan bereksistensi. Manusia mempunyai kemampuan bereksistensi inilah
sehingga manusia itu mempunyai kebebasan. Adanya manusia bukan berada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, melainkan mengada di muka bumi. Kemampuan bereksistensi ini perlu dibina melalui pendidikan. Ingat, kemampuan bereksistensi itu bisa atau perlu dibina melalui pendidikan, bukan persekolahan. Bedakan persekolahan dengan pendidikan. Persekolahan itu pendidikan yang diformalkan, yang dilembagakan. Di sekolah formal itu ada pendidikan. Namun tidak menutup kemungkinan di tempat lain, di lingkungan, di keluarga, di masyarakat juga ada pendidikan, nilai-nilai pendidikan. Agar peserta didik belajar dari pengalamannya, belajar melihat masa depan dari suatu dan mengembangkan daya kreasi sejak masa kanak-kanak. Yang ketiga adalah kata hati. Istilah kata hati ini sering disebut dengan hati nurani. Kata hati merupakan kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan baik buruknya perbuatan, kriteria baik atau benar dan buruk atau salah. Sehingga kata hati itu merupakan kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dan buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia. Selanjutnya adalah moral. Moral itu adalah perbuatan itu sendiri, sedangkan kata hati sebagai bentuk yang menyertai perbuatan. Seseorang yang memiliki kata hati yang tajam belum tentu otomatis memiliki perbuatan merupakan realisasi dari kata hatinya. Perlu ada kemampuan. Banyak orang memiliki kecerdasan akal tetapi tidak cukup memiliki moral. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Kesetiaan menanggung resiko akibat perbuatannya. Itu adalah definisi dari tanggung jawab. Wujud tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada masyarakat, dan tanggung jawab pada diri sendiri berarti menanggung tuntutan hati nurani. Misalnya dalam bentuk penyesalan. Bertanggung jawab pada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma masyarakat. Bentuk tuntutan sosial berupa sanksi seperti cemoohan, hukuman penjara. Nah, bertanggung jawab pada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama. Misalnya perasaan berdosa, terkutuk dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah rasa kebebasan. Rasa bebas atau merdeka sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, sesuai dengan kodrat manusia yang berarti ada ikatan. Kemerdekaan yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterkaitan. Orang merasakan adanya kebebasan apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah
kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Ada seseorang yang mempunyai hak untuk menuntut orang lain. Berarti ada kewajiban orang lain untuk memenuhinya. Realisasi dalam kehidupan sehari-hari, hak diasosiasikan suatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang suatu beban. Yang terakhir adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah istilah yang terdapat pada kehidupan manusia. Ada yang menganggap rasa senang merupakan aspek kebahagiaan, sebab kebahagiaan sifatnya lebih permanen daripada perasaan senang. Kebahagiaan itu lebih merupakan integrasi atau rentetan dari sejumlah kesenangan. Ada yang berpendapat kebahagiaan tidak cukup digambarkan hanya sebagai himpunan dari pengalaman-pengalaman yang menyenangkan saja, tetapi merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan lain-lain. Nah, proses integrasi dari kesemuanya itu menghasilkan bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Nah, dimensi manusia ada dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dimensi keagamaan. Nah, dimensi keindividuan, manusia itu sejak lahir membawa pembawaan. Anak yang satu tentu tidak sama dengan anak yang lain, meskipun anak itu merupakan anak kembar. Tiap anak itu mempunyai sifat kepribadian yang unik. Setiap orang akan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Pikir, perasaan, kehendak, nafsu, intuisi, bakat-bakat umum dan bakat-bakat khusus. Dengan pertumbuhan bayi itu akan menjadi anak yang makin lama dapat membedakan antara dirinya dengan orang lain atau sekitarnya. Nah, manusia mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan, kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual yang harus dipenuhi. Dalam perkembangannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain faktor yang mempengaruhi manusia itu adalah pendidikan. Untuk mengembangkan dirinya, untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk individu atau seseorang itu memerlukan yang namanya pendidikan. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Nah, pada yang pertama adalah dimensi keindividuan, sedangkan yang kedua adalah dimensi kesosialan. Di samping manusia itu memiliki dimensi keindividuan, manusia itu juga memiliki dimensi sosial. Pada waktu manusia atau seseorang itu masih bayi, ia merasa menyatu dengan orang-orang dalam lingkungan keluarga. Ketika sudah mulai tumbuh dan berkembang dalam lingkungan manusia, manusia membutuhkan lingkungan hidup berkelompok untuk mengembangkan
dirinya. Manusia dilahirkan sebagai suku bangsa tertentu yang memiliki adat istiadat, kebudayaan tertentu. Sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban serta untuk berperan di masyarakat. Dimensi kesosialan tumbuh berkat adanya saling membutuhkan dan saling membantu. Saling tergantung antara satu dan manusia lainnya. Atas dasar saling membantu dan tolong menolong, maka timbul rasa harga diri. Kebahagiaan dan kesejahteraan akan dirasakan apabila kebahagiaan dan kesejahteraan itu dapat dinikmati bersama. Untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan berhasil sebagai anggota kelompoknya, anak manusia memerlukan pendidikan. Yang ketiga adalah dimensi kesusilaan. Dengan akal dan nalarnya, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Manusia susila adalah manusia yang memiliki, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia mengkristalisasikan dan mengintegrasikan pengalaman dan penghayatannya mengenai hal-hal yang berharga bagi kehidupan. Menjadi satu pandangan hidup sehingga tersusun dalam kesatuan hierarki yang disebut sistem nilai. Hierarki nilai itu antara lain satu, nilai jasmani yang meliputi makan, minum, pakaian, perumahan. Nilai keindahan, senang melihat barang indah dan bagus. Yang ketiga nilai kebenaran. Yang keempat nilai kesusilaan, misalnya cinta sejati kepada sesama manusia, menghormati, menghargai sesama manusia. Dan yang kelima nilai religius. Yang terakhir adalah dimensi keagamaan. Nah, dimensi keagamaan ini berkaitan dengan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Di luar jangkauan melalui alat indera, ada kekuatan yang disebut supernatural. Dulu, manusia itu membuat mitos-mitos untuk memahami kekuatan-kekuatan itu. Manusia dianugerahi dengan ajaran-ajaran yang dipercaya, yang disebut sebagai wahyu Tuhan melalui nabi atau para nabi. Nabi membangkitkan beberapa sifat jiwa manusia dan meninggikan derajat kejiwaan. Karena tuntutan nabi, orang biadab menjadi beradab. Orang yang kejam menjadi lunak. Orang terhina menjadi orang berharga bagi sekitarnya. Dan orang kasar menjadi orang halus. Menurut Santi Arbi, manusia itu dianugerahi ajaran-ajaran yang dipercaya dan didapatkan melalui bimbingan para nabi demi kemaslahatan dan keselamatan. Pada dasarnya kan manusia itu adalah makhluk homo religius atau beragama, sehingga mampu menghayati pengamalannya tentang dirinya dan dunianya menurut agama masing-masing.
Pemahaman agama masing-masing diperoleh melalui pelajaran agama, bersembahyang, berdoa, praktik ritual. Semua ini membutuhkan bimbingan atau pendidikan. Nah, selanjutnya pengembangan dimensi-dimensi manusia. Kalau sebelumnya kita belajar dimensi-dimensi manusia, maka selanjutnya pengembangan dimensi-dimensi manusia itu ada dua. Ada yang dikembangkan tidak utuh, ada yang dikembangkan secara utuh. Nah, pengembangan yang tidak utuh itu artinya dari keempat dimensi ini, itu hanya dipentingkan salah satu saja. Misalnya hanya dikembangkan dimensi individunya saja, atau hanya dikembangkan dimensi kesusilaannya saja, atau dikembangkan hanya dimensi kesosialannya saja, atau bahkan hanya dikembangkan dimensi keagamaannya saja. Sebagai contoh, ketika hanya mementingkan pengembangan individu saja, ini akan mengakibatkan atau menjadikan manusia yang hanya memikirkan diri sendiri, atau yang kita sebut sebagai individualistik, tidak memikirkan orang lain atau masyarakat. Ketika yang dikembangkan hanya dimensi kesosialannya saja, itu berarti tidak memikirkan kepentingan dirinya atau individu. Begitu juga pengembangan dimensi kesusilaan akan menjadikan manusia susila saja tanpa memikirkan duniawi. Nah, ketika yang dikembangkan hanya dimensi keagamaannya saja, maka ini akan menjadikan manusia yang sangat fanatik, tidak menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Tidak ada toleransi terhadap pemeluk agama lain. Oleh sebab itu perlu dikembangkan pengembangan dimensi secara utuh, baik itu individu, kesosialan, kesusilaan, dan keagamaan. Sehingga manusia itu tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi juga mementingkan masyarakat atau orang lain. Juga tidak memiliki sifat fanatisme. Nah, terakhir, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Bertolak dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka sosok manusia Indonesia itu yang pertama adalah manusia Indonesia itu hubungan dalam hidupnya sebagai pribadi. Ini menyangkut dua hal. Yang pertama adalah pengembangan jasmani dan rohani, dan yang kedua keseimbangan dalam pengembangan daya cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua adalah hubungan dengan masyarakat. Sejak lahir
dan dalam proses perkembangannya manusia tidak ada yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Kekuatan manusia tidak terletak pada kemampuan fisik dan psikisnya saja, melainkan terletak pada kemampuan untuk bekerja sama. Hubungan manusia dengan masyarakat diharapkan selaras, serasi, serta seimbang. Yang ketiga, sosok manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang utuh dalam hubungannya dengan alam. Sedangkan yang ketiga, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat, hubungan manusia dengan bangsa. Nah, seperti disebutkan dalam alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu adalah hubungan manusia dengan bangsa. Dan terakhir, hubungan dengan kemajuan lahir dan kebahagiaan ruhani. Jadi manusia Indonesia yang mendasarkan diri pada pandangan hidup Pancasila dalam mewujudkan tujuan hidupnya memiliki kesadaran bahwa setiap gerak, arah, dan cara-cara melaksanakan tujuan hidupnya harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila. Nah, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh terwujudnya secara utuh dan seimbang kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.